Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Levita Nurhadi dengan NIM 2023-42009 dari program studi S1 Teknik Industri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital, dosen pengampu Bapak Nur Hasan As-Siddiq. Etika digital merupakan panduan atau norma perilaku yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya berperilaku saat menggunakan teknologi dan internet. Etika ini mencakup sopan santun dalam komunikasi digital, menghormati privasi orang lain, serta menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Sementara itu, jejak digital adalah rekam jejak atau jejak informasi yang kita tinggalkan selama menggunakan internet. Jejak ini bisa berbentuk unggahan media sosial, komentar, pencarian, maupun data pribadi yang tersimpan secara daring. Kedua hal ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita, dan bahkan bisa berdampak pada reputasi, karir, hingga persoalan hukum. Untuk itu, saya akan memberikan contoh nyata yang menunjukkan pentingnya memahami dan menerapkan literasi digital secara bertanggung jawab. Kasus yang pertama yaitu terdapat beberapa orang yang terjerat kasus ITE terkait pelanggaran etika dalam berdunia maya. 5 orang dilaporkan Jokowi ke polisi terkait tuduhan ijazah palsu. Presiden Joko Widodo melalui kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Barreskrim Polri karena menyebarkan tuduhan bahwa ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden adalah palsu. Kelima orang ini dianggap menyebarkan informasi bohong atau hoax secara daring dan melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Laporan ini disertai dengan bukti digital berupa unggahan media sosial dan video yang beredar di internet. Meski para terlapor menyatakan bahwa mereka hanya mengkritik, pihak pelapor menilai bahwa tuduhan tersebut tanpa dasar hukum dan merugikan nama baik presiden. Pembelajaran yang dapat kita petik dari kasus ini menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu, apalagi yang menyerang reputasi seseorang tanpa bukti valid, termasuk pelanggaran etika digital dan bisa dikenai sanksi pidana. Kita sebagai mahasiswa harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta memastikan validalitas informasi sebelum dibagikan. Kasus yang kedua yaitu adanya seseorang yang tersandung jejak digital sehingga menghambat dalam mencari pekerjaan. Ditolak HRD gara-gara jejak digital, netizen, karma is real. Seorang pengguna media sosial menceritakan bahwa lamaran kerjanya ditolak oleh perusahaan karena jejak digitalnya yang buruk. HRD perusahaan menemukan unggahan lamanya yang menghina lowongan kerja dan menjelekkan perusahaan secara umum di media sosial. Postingan tersebut kemudian menjadi pertimbangan utama penolakan karena dinilai menunjukkan sikap negatif dan tidak profesional. Kisah ini viral di Twitter dan mendapat banyak respon dari netizen yang menilainya sebagai pelajaran tentang pentingnya karma digital. Pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini yaitu jejak digital sangat berpengaruh terhadap penilaian kepribadian dan profesionalisme seseorang. Unggahan yang dulu dianggap sepele dapat berakibat besar di masa depan. Karena itu, penting bagi pengguna internet untuk menjaga etika dalam berkomentar serta membangun citra positif secara online, khususnya di platform publik seperti Twitter maupun Instagram. Dari kedua kasus tadi, jelas bahwa etika digital dan jejak digital bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Kita harus lebih sadar, bijak, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Literasi digital bukan cuma soal memakai internet, tapi juga soal bagaimana kita berperilaku secara etis dan bijak di dunia maya. Etika digital membantu kita menjaga batas, sedangkan jejak digital adalah cerminan siapa diri kita di internet. Dua kasus tadi menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa etika digital dan jejak digital sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jejak digital adalah bayangan dari etika kita di dunia nyata. Apa yang kita ketik hari ini bisa menentukan siapa kita dianggap esok hari. Etika digital bukan soal aturan,
tapi soal tanggung jawab pada masa depan yang belum datang. Gunakan teknologi sebagai jembatan, bukan jebakan. Berpikirlah sebelum membagikan, karena di dalam dunia maya, kata-kata bisa lebih tajam dari pedang dan lebih lama tinggal di dalam ingatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah insight positif bagi teman-teman yang menyimak ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.